Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembinaan dan pengawasan bank syariah. Makalah ini disusun oleh Anissa Tifatun Nafsiyah, Rosmayanti, dan saya sendiri, Puput Laraswati. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Keuangan dan Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Lutfi Hakim. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Bank Indonesia. Yang kedua, pengaturan hukum lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Perbankan. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. Langsung saja kita pada pembahasan pertama, yaitu pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Bank Indonesia. Tujuan dibentuknya Bank Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2004 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satu tugas yang mendukung tugas tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang BI, yaitu mengatur dan mengawasi bank. Di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Pengaturan ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan bank syariah telah dituangkan dalam Peraturan BI. Peraturan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan BI untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian ditetapkan dengan peraturan BI. Penjelasan pasal tersebut menerangkan pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia, antara lain perizinan bank, kelembagaan bank termasuk kepengurusan dan kepemilikan, kegiatan usaha bank pada umumnya, kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, sistem informasi antar bank, tata cara pengawasan bank, sistem pelaporan bank pada Bank Indonesia, penyihatan perbankan, pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank, dan yang terakhir, lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan. Lalu ada pula kewenangan BI di bidang perizinan menurut Undang-Undang Bank Indonesia adalah sebagai berikut: memberikan atau mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, dan memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh BI untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Adapun pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi antara lain kriteria tentang pihak yang ditugasi sebagai pemeriksa, kode etik pemeriksa bank, sanksi yang dikenakan bagi pihak lain yang melakukan pelanggaran dalam pemeriksaan. Penjelasan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia menerangkan bahwa sistem informasi antar bank yang dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank. Informasi antar bank tersebut antara lain berupa informasi bank, informasi kredit, dan informasi pasar uang. Sistem informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan
mengamankan kegiatan usaha bank, sehingga dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan nasional atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Poin yang kedua, pengaturan hukum lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Sebagaimana telah dikemukakan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa tugas BI adalah untuk mengawasi bank menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang bersifat sementara. Namun kemudian mengingat manat pembentukan lembaga sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Salah satu perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah berkenaan dengan tugas BI dalam mengawasi kegiatan perbankan nasional. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Dan ditegaskan pula pengawasan terhadap bank dan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, kedudukan berada di luar pemerintahan dan kewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum, serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan masalah yang ketiga adalah pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Perbankan. Menyatakan bahwa sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional perbankan akan dilakukan oleh BI. Dalam penjelasan pasal 29 ayat 1, dinyatakan bahwa pengertian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai berikut. Pembinaan, pengawasan, dan Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Dan yang keempat, pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia melaksanakan pembinaan bank syariah dan unit usaha syariah antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan, termasuk uji kemampuan dan kepatutan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah dan unit usaha syariah. Selanjutnya, kegiatan pengawasan bank syariah dan unit usaha syariah meliputi pengawasan tidak langsung, off-site supervision, atas dasar laporan yang disampaikan oleh bank yang bersangkutan, dan pengawasan langsung, on-site supervision, dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan. Bank Indonesia berwenang melakukan
pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah dan unit usaha syariah. Berikut kewenangan Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dalam memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank. Kewenangan Bank Indonesia dalam memeriksa dan mengambil data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank. Dan yang terakhir adalah memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan dalam hal bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya tersebut. Adapun kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa poin seperti membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham. Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta pemegang saham menambahkan modal. Lalu Bank Indonesia meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan atau direksi bank syariah. BI meminta bank syariah untuk menghapus pembukuan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian bank syariah dengan modalnya. Bank Indonesia meminta bank syariah untuk melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah lain. Lalu BI meminta bank syariah untuk dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya. Lalu BI meminta untuk bank syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank syariah kepada pihak lain. Dan yang terakhir, BI meminta bank syariah untuk menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank syariah kepada pihak lain. Dalam hal lembaga penjamin simpanan menyatakan bank syariah tidak dapat diselamatkan, maka Bank Indonesia atas permintaan lembaga menjamin simpanan mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencabutan izin bank syariah oleh Bank Indonesia yang didasarkan pada permintaan bank syariah dapat dilaksanakan setelah bank syariah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh kewajibannya. Pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha bank syariah akan dituangkan ke dalam peraturan Bank Indonesia. Baik, sekian. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya memohon maaf untuk kekurangan dan segala kekeliruan dalam presentasi ini, baik dalam penulisan teksnya atau dalam penyampaian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.